Saya akan membahas intervensi perubahan strategis. Cumming dan Worley tahun 2005 mengartikan intervensi sebagai seperangkat tindakan yang direncanakan dan bertujuan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Intervensi dilakukan untuk membuat anggota organisasi dapat berubah ke arah yang diinginkan dan lebih baik. Selebihnya, intervensi organisasi dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu strategic change intervention, techno-structural intervention, human resource management intervention, dan human process intervention. Salah satu jenis intervensi yang akan dibahas dalam makalah ini adalah strategic change intervention. Intervensi strategic change memiliki fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Program intervensi ini biasanya dikelola oleh para manajemen tingkat atas dalam organisasi dan memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang besar. Contoh dari penerapan intervensi ini adalah merger dan akuisis, serta strategi kolaboratif atau aliansi dan jaringan. Organisasi dituntut untuk menerapkan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuannya. Namun demikian, penerapan strategi suatu perusahaan sangatlah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Perubahan strategis terintegrasi. Perubahan strategis terintegrasi merupakan proses terorganisir yang secara sengaja dilakukan untuk menyelaraskan tuntutan lingkungan dengan strategi perusahaan, di mana hasilnya akan menciptakan peningkatan pada kinerja dan efektivitas organisasi. Intervensi ini biasa dilakukan ketika para anggota organisasi mereka merasa bahwa organisasi telah memiliki strategi yang bagus untuk menghadapi tuntutan lingkungan, namun pada kenyataannya strategi tersebut tidak diterapkan. Perubahan strategis terintegrasi merupakan proses yang sangat melibatkan partisipasi dari setiap pihak. Terdapat 3 kunci dalam pelaksanaan intervensi ini. Yang pertama, integrasi menyeluruh antara strategi dengan desain organisasi yang mendukungnya. Yang kedua, integrasi menyeluruh antara proses perencanaan strategi, perencanaan implementasi, dan eksekusi atas perencanaan tersebut, termasuk juga bagaimana membangun komitmen dan dukungan terhadapnya. Yang ketiga, integrasi seluruh anggota organisasi dalam proses analisis, perencanaan, implementasi, dan mempertahankan strategi organisasi. Penerapan perubahan strategis terintegrasi. Proses penerapan intervensi perubahan strategis terintegrasi dilakukan dalam 4 fase, yaitu melakukan analisis strategis, melaksanakan pilihan strategis, mendesain rencana perubahan strategis, dan menerapkan rencana. Berikut menjelaskan proses intervensi perubahan strategis terintegrasi. Orientasi strategis perusahaan saat ini digambarkan dalam strategi saat ini S1 dan desain organisasi saat ini O1 dihubungkan dengan orientasi strategis perusahaan di masa depan S2 atau O2 oleh rencana perubahan strategis. Yang pertama, melakukan analisis strategis. Proses analisis terhadap strategis organisasi dimulai dengan diagnosis terhadap kesiapan organisasi untuk berubah serta strategis organisasi dan desain organisasi saat ini atau S1 atau O1. Indikator terpenting dari kesiapan organisasi adalah kemauan dan kemampuan manajemen senior untuk melaksanakan perubahan strategis. Greiner dan Chance dalam Cumming and Worley tahun 2005 menjelaskan bahwa terdapat 2 dimensi utama dalam analisis tersebut, yaitu kemauan dan komitmen para pemimpin untuk berubah, serta kemauan dan kemampuan anggota senior untuk mengikuti inisiatif pemimpin. Tahapan kedua dari proses analisis strategis organisasi adalah mendiagnosis strategi dan desain organisasi saat ini.
Proses untuk memahami strategi dan desain organisasi dapat dimulai dari menganalisa kinerja keuangan dan efektivitas organisasi saat ini. Melalui proses tersebut, maka akan dapat diketahui kelangsungan dari orientasi strategi perusahaan saat ini. Selanjutnya, orientasi strategi perusahaan saat ini dapat digambarkan sebagai untuk menjelaskan kinerja dan hasil dari sumber daya manusia organisasi. Sedangkan desain organisasi dapat digambarkan sebagai struktur, desain kerja, sistem informasi, dan sistem SDM yang ada. Proses analisis strategi dilakukan dengan keterlibatan para anggota organisasi. Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara maupun FGD dengan pihak-pihak terkait dalam organisasi. Partisipasi dari berbagai pihak dalam proses analisasi strategi organisasi ditunjukkan agar tercipta komitmen bersama, sehingga anggota organisasi dapat lebih memahami mengapa perlu dilakukan analisis terhadap strategi organisasi dan pada akhirnya akan mendukung proses tersebut. Yang kedua, melaksanakan pilihan strategis. Setelah orientasi strategis perusahaan telah dipahami, maka langkah selanjutnya adalah mendesain orientasi strategis perusahaan selanjutnya. Sebagai contoh, ketika dari proses analisis strategis ditemukan ketidakcocokan antara lingkungan organisasi, orientasi strategis, dan kinerja organisasi, maka ketidakcocokan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam mendesain strategi dan desain organisasi masa depan. Melalui analisis tersebut, manajemen puncak dapat merumuskan visi baru dan selanjutnya mendefinisikan beberapa strategi alternatif untuk mencapai visi tersebut. Termasuk diantaranya adalah menganalisa desain organisasi yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan masing-masing dari alternatif strategi tersebut. Proses pemilihan orientasi strategis perusahaan dilakukan oleh manajemen puncak dan tidak dapat dilegalisasikan kepada tingkatan manajemen di bawahnya, karena sifat posisi manajemen puncak yang mampu memandang strategi dari perspektif manajemen secara keseluruhan dan umum. Pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan orientasi strategi perusahaan adalah strategi baru perusahaan untuk mengatasi tuntutan lingkungan atau S2, serta mendesain organisasi baru yang memastikan pelaksanaan strategi baru tersebut atau O2. Dan yang ketiga, mendesain rencana perubahan strategis. Rencana perubahan strategis merupakan kegiatan menyeluruh yang dilakukan untuk mengarahkan organisasi dari strategi dan desain organisasi saat ini menuju ke strategis dan desain organisasi yang diharapkan. Rencana perubahan strategis biasanya meliputi tipe, besar, dan ruang lingkup, serta jadwal dari kegiatan perubahan, serta biaya yang timbul dalam masing-masing aktivitas tersebut. Rencana perubahan strategis juga meliputi bagaimana perubahan akan diimplementasikan, isu-isu politis yang mungkin timbul, sifat dari budaya organisasi, serta kemampuan organisasi saat ini dalam menerapkan perubahan. Dan yang keempat, menerapkan rencana perubahan strategis. Proses penerapan rencana perubahan strategis melibatkan peran aktif dari manajemen senior untuk mengatasi hambatan maupun isu-isu yang muncul ketika proses penerapan. Para manajemen senior dapat memulai tindakan dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, menentukan target yang menantang dan dapat dicapai, serta aktif dalam memberikan umpan balik terhadap pencapaian anggota organisasi. Pada akhirnya, peran pemimpin dalam penerapan rencana perubahan strategis adalah memastikan bahwa setiap anggota organisasi bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi, menginternalisasi perubahan, serta siap untuk memberikan solusi apabila terjadi permasalahan.